Perlawanan Aceh terhadap Belanda. Perang Aceh. Perang Aceh adalah perang antara Kerajaan Aceh melawan Belanda yang terjadi pada tahun 1873 hingga 1904, bahkan berlanjut sampai 1912 dalam bentuk perlawanan gerilya. Perang ini terjadi karena Belanda ingin menguasai Aceh yang kaya dan strategis, sementara rakyat Aceh menolak dijajah. Perang Aceh dikenal sebagai salah satu perang terlama dan terbesar dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia. Apa sih penyebab dari Perang Aceh? Yang pertama, letak Aceh itu sangat strategis, yaitu berada di jalur perdagangan Selat Malaka. Itu adalah titik semua kapal dagang internasional melewatinya, sehingga Aceh menjadi wilayah penting dan kaya. Belanda tentu ingin menguasai wilayah yang strategis itu. Yang kedua, karena Aceh adalah kerajaan Islam yang kuat dan merdeka. Aceh punya hubungan diplomatik dengan negara lain seperti Turki, Arab, bahkan Amerika Serikat. Belanda merasa terancam karena Aceh tidak bisa mereka kendalikan. Dan selanjutnya yang ketiga, adanya Traktat Sumatera 1871 antara Inggris dan Belanda. Perjanjian ini membuat Inggris memberikan kesempatan pada Belanda untuk menguasai Aceh. Padahal sebelumnya Aceh punya hubungan baik dengan Inggris. Sejak saat itu, Belanda semakin leluasa untuk menyerang. Lalu yang keempat, ambisi Belanda untuk memperluas wilayah kekuasaan di Nusantara. Setelah berhasil menguasai Jawa dan daerah lain, Belanda ingin Aceh masuk ke dalam Hindia Belanda. Dan yang terakhir adalah karena sikap Aceh yang menolak penjajahan juga menjadi penyebab perang. Rakyat Aceh tidak rela tanah mereka dikuasai oleh orang asing. Sehingga ketika Belanda mulai menyerang, mereka langsung bangkit melawan. Kalau berbicara tentang perang, pasti selalu ada tokoh-tokoh yang terlibat. Yang pertama adalah Teuku Umar. Teuku Umar adalah panglima perang Aceh yang dikenal sangat cerdik. Ia pernah pura-pura bekerja sama dengan Belanda, lalu diberi senjata dan jabatan, kemudian berbalik menyerang mereka dengan persenjataan itu. Taktiknya membuat Belanda kewalahan. Namun pada tahun 1899, Teuku Umar gugur di medan perang, meninggalkan jejak kepahlawanan yang dikenang sampai sekarang. Yang kedua adalah Cu Nyak Dien, istri dari Teuku Umar yang menjadi tokoh penting. Setelah suaminya gugur, ia tidak menyerah dan justru semakin gigih melawan Belanda. Meski kondisi fisiknya lemah karena sakit mata dan usia tua, ia tetap memimpin pasukan hingga akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Sumedang. Semangatnya menjadikan beliau simbol perjuangan perempuan Indonesia. Yang ketiga adalah Panglima Polim, seorang pemimpin pasukan rakyat yang sangat disegani. Ia dikenal ahli dalam mengatur strategi perang gerilya, menyerang Belanda dari hutan dan pedalaman. Keberaniannya membuat Belanda sulit menundukkan Aceh. Nama Panglima Polim dikenal sebagai salah satu pejuangan besar Aceh. Yang keempat adalah Cut Miutia, yaitu pahlawan perempuan yang ikut langsung mengangkat senjata di medan perang. Setelah suaminya, Teuku Ci Tunong gugur, Cut Miutia tetap melanjutkan perjuangan. Ia memimpin pasukan kecil yang bergerilya melawan Belanda sampai akhirnya gugur dalam pertempuran. Sultan Muhammad Shah II, Sultan Aceh ketika perang pertama kali meletus pada tahun 1873, ia berusaha mempertahankan istana dan kedaulatan Aceh dari serangan Belanda. Namun, di tengah situasi perang yang kacau, ia jatuh sakit dan akhirnya wafat. Wafatnya Sultan membuat rakyat Aceh semakin marah dan perlawanan mereka semakin membara. Yang terakhir adalah Seno Kurgronye, seorang penasihat Belanda yang dikirim untuk mempelajari Aceh dari dekat. Ia menyamar lalu mempelajari Islam dan adat Aceh. Kemudian ia memberi saran kepada Belanda. Strateginya adalah memecah belah rakyat Aceh, memisahkan ulama dari bangsawan agar perlawanan jadi lemah. Walaupun dari pihak lawan, namanya selalu disebut dalam sejarah Perang Aceh.
Berjalannya Perang Aceh yang pertama yaitu pada serangan pertama tahun 1873, Belanda melancarkan serangan pertama ke Aceh. Namun serangan ini gagal total karena perlawanan rakyat Aceh sangat kuat. Serangan kedua pada tahun 1874, Belanda kembali menyerang dengan pasukan lebih besar. Mereka berhasil menduduki istana Sultan di Banda Aceh. Saat itu Sultan Alauddin Mahmud Shah jatuh sakit dan wafat. Meski istana jatuh, rakyat Aceh tidak menyerang dan memulai berperang dengan cara gerilya. Perang gerilya pada tahun 1875 sampai dengan 1890. Perlawanan rakyat semakin meluas. Tokoh-tokoh seperti Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan Panglima Palim memimpin rakyat melawan Belanda. Serangan dilakukan dari hutan, gunung, dan pedalaman sehingga membuat Belanda kesulitan. Akhir dari Perang Aceh terjadi setelah puluhan tahun rakyat Aceh melakukan perlawanan yang sengit. Seiring waktu, banyak sekali tokoh penting gugur ataupun ditangkap. Teuku Umar gugur pada tahun 1899, sedangkan Cut Nyak Dien ditangkap Belanda pada tahun 1901. Meski tetap berjuang hingga akhir, Belanda semakin kuat dengan menerapkan politik divide and impera atau yang kita sebut adu domba, sehingga persatuan rakyat Aceh mulai melemah. Pada tahun 1904 sampai 1912, Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah Aceh. Meskipun secara resmi Aceh jatuh ke tangan Belanda, semangat perlawanan rakyat Aceh tidak pernah benar-benar padam. Perjuangan mereka menjadi simbol keberanian dan semangat pantang menyerah bangsa Indonesia melawan penjajah.